Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Lo seharap adik-adik semua sehat selalu ya. Oh iya, kalau semisal ada papa atau mama manggil kita, Deron, Deron, gimana respon kita? Pasti kita menjawab ya, lalu menghampiri orang yang memanggil kita. Demikian juga dengan hari ini, Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil adik-adik semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami semua bisa berkumpul di tempat kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Engkau berkati ibadah kami, berkati pula jaringan yang digunakan supaya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Dan sepulang dari ibadah ini kami bisa mendapatkan berkat rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code di bawah ini, atau adik-adik bisa masukkan uang persembahan ke dalam amplop, lalu titipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Deep down in my heart,
kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami mempersembahkan uang yang Tuhan berikan lewat Papa dan Mama. Demikian juga kami mau mempersembahkan hidup dan hati kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh ke tanah yang subur. Firman itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup orang-orang yang mau taat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Apakah kalian udah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap dong. Yuk kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, bukalah telinga dan hati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, mengerti, dan mau melakukan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, Lausa mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian ada yang tahu nggak berapa jumlah suku di Indonesia? Oh iya, suku itu apa Lausa? Suku itu adalah kelompok masyarakat yang punya satu budaya yang sama atau dari satu garis keturunan yang sama. Nah, siapa yang mau tebak? Berapa suku yang ada di Indonesia? 10? Bukan. 30? Bukan juga. Nah, adik-adik, suku di Indonesia itu ada sekitar 1.300 suku bangsa. Wow, banyak banget ya ternyata. Mungkin kita hanya tahu beberapa saja. Contoh, suku Tionghoa, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Betawi, dan masih banyak lagi. Adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan itu mengasihi semua suku bangsa, termasuk suku yang belum pernah kita tahu, yang tinggalnya terpencil jauh dari kita. Bahkan Tuhan mengasihi semua suku-suku di dunia ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini akan menceritakan bahwa semua manusia sama di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi mereka semua. Yuk sama-sama kita buka dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Kalau kalian kesulitan membuka Alkitabnya, minta tolong papa mama ya.
Nah, kita buka dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48 yang berjudul Petrus dan Kornelius. Sudah ketemu? Oke. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Oke, let's go. Di suatu daerah bernama Kaisarea, ada seorang pemimpin tentara Romawi bernama Kornelius. Kornelius adalah orang yang baik. Dia dan keluarganya setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Meskipun Kornelius bukan orang Yahudi, tapi ia banyak menolong orang-orang Yahudi. Pada suatu hari, kira-kira jam 3 sore, Kornelius mendapatkan suatu penglihatan. Seorang malaikat Tuhan datang ke rumahnya dan berkata, "Tuhan mendengar segala doamu dan mengetahui kamu telah menolong banyak orang miskin. Suruhlah orang-orangmu untuk pergi ke daerah bernama Yope untuk menjemput seorang rasul bernama Petrus." Dan Kornelius taat kepada suara malaikat itu. Keesokan harinya, kira-kira pukul 12 siang, Petrus naik ke atas dan berdoa. Lalu kemudian Petrus melihat langit terbuka dan ada kain besar yang terbentang dari sana. Kemudian ada banyak hewan berkaki 4, hewan-hewan menjalar dan burung-burung. Lalu Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, sembelihlah hewan-hewan itu dan makanlah." Lalu Petrus menjawab, "Aku tidak bisa makan hewan-hewan ini, Tuhan." Lalu Tuhan menjawab, "Apa yang kuanggap bersih, tidak boleh kamu anggap kotor." Kemudian orang-orang utusan Kornelius datang menjumpai Petrus dan membawanya ke rumah Kornelius. Di sana ternyata sudah banyak anggota keluarga dan teman-teman Kornelius menunggu Petrus. Lalu Petrus berkata kepada mereka, "Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa Tuhan menerima semua orang dari segala suku bangsa. Karena itu, aku tidak boleh membedakan orang dari suku atau etnisnya. Tuhan Yesus telah menugaskan kepada kami untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan." Ketika semua orang mendengar perkataan Petrus, Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka semua menerima Tuhan Yesus dan memuji Tuhan. Kemudian Petrus membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhan hari ini? Kisah firman Tuhan hari ini mengisahkan 2 orang. Yang pertama, siapa ayo? Ya, betul sekali. Pertama adalah Kornelius. Masih ingat kan siapa itu Kornelius? Kornelius adalah pemimpin tentara Romawi atau juga disebut sebagai perwira. Dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia juga mengajak seluruh keluarganya untuk mengasihi Tuhan. Kornelius juga rajin menolong orang-orang yang bahkan berbeda suku dengannya. Sampai suatu ketika malaikat Tuhan berkata kepada dia untuk bertemu dengan seorang rasul yang bernama Petrus. Nah, Petrus juga ternyata diarahkan Tuhan untuk bertemu dengan Kornelius. Tuhan memperlihatkan kepada Petrus banyak hewan-hewan yang Petrus anggap sebagai hewan yang kotor atau hewan yang dianggap haram. Dan Tuhan meminta Petrus untuk makan hewan-hewan itu. Tapi Petrus gak mau, karena Petrus tahu itu gak boleh dalam hukum agamanya. Lalu Tuhan bilang sama Petrus, apa yang menurut Tuhan tidak haram, jangan dikatakan sebagai hewan yang haram. Nah, dari penglihatan itu, Tuhan mau menyampaikan pesan kepada Petrus, yaitu Petrus tidak boleh membeda-bedakan orang pada waktu memberitakan Injil. Awalnya Petrus mungkin berpikir,
Tuhan Yesus itu hanya bagi bangsa Yahudi saja. Tapi ternyata Tuhan mau semua orang bisa mendengarkan Injil. Yaitu semua orang mendengar kalau Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan ketika Petrus dan Kornelius bertemu, di sana Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius dan seluruh keluarga dan orang-orang yang ada di sana, bahkan orang-orang yang bukan keturunan Yahudi. Ternyata ketika mereka mendengarkan Injil, mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya mereka menerima Roh Kudus di dalam diri mereka, dan mereka semua dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita hari ini mau ngasih tahu kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua manusia berdosa. Karena itu Tuhan mau semua orang berdosa itu mendengar Injil. Tuhan mau semua orang itu mendengar kalau Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, semua suku bangsa, untuk mendengar kabar baik ini. Jadi kabar baik itu tidak boleh disimpan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi bagi semua suku bangsa. Nah, hari ini kita juga belajar, ternyata semua orang membutuhkan pertobatan. Lalu pertobatan itu apa sih? Pertobatan itu adalah kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebagai manusia berdosa, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan Kornelius, seorang yang dicatat sangat baik dan berbakti kepada Tuhan, dia sadar kalau dia butuh juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Makanya ketika Kornelius dengar bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa, dia bertobat dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita pikir ya, Lause, hidup saya kan baik-baik saja. Saya tidak melawan orang tua, saya juga rajin beribadah. Lalu apa saya masih butuh bertobat, Lause? Jawabannya adalah iya. Meskipun kita merasa kita anak yang baik, tapi di mata Tuhan kita tetap manusia berdosa. Kita sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu kebaikan kita gak bisa menyelamatkan kita, adik-adik. Kita tetap harus mengoreksi hati kita, bertobat setiap hari, dan terus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, kita juga belajar kalau Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Di mata Tuhan semua manusia sama. Kita yang berkulit putih, kita yang berkulit hitam, kita yang berasal dari etnik Tionghoa atau dari suku Batak, Jawa, dan seterusnya, semuanya sama di mata Tuhan. Semua manusia dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kita juga gak boleh membedakan orang lain dari suku ataupun warna kulitnya. Kita tetap boleh berteman dengan orang lain, terlepas dari suku, budaya, dan warna kulit yang berbeda. Karena dengan cara itulah Injil itu bisa disampaikan kepada setiap orang dari berbagai suku bangsa yang berbeda sama kita. Nah, Lause yakin hari ini kalian sudah banyak belajar dari firman Tuhan. Lause yang bercerita kepada kalian juga belajar banyak dari firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kita terus berdoa ya, supaya Roh Kudus menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan yang setia? Angkat tangannya. Bagus. Nah, ayo sekarang kita kembali menghafal ayat hafalan kita. Masih ingat gak nih ayat hafalan kita diambil dari mana? Ya, betul sekali. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 10 ayat 17. Nah, ayo sekarang kita berdiri. Kita mau menghafal ayat hafalan kita sambil dengan gerakan ya. Ayo ikuti Lause. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
Sekali lagi ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah adik-adik, ayo kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh belajar dari firman-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar kalau Tuhan mengasihi semua manusia di dunia ini, dari suku bangsa manapun. Tuhan, biarlah kami juga belajar untuk mengasihi orang lain. Kami, Tuhan pimpin untuk boleh memberitakan Injil kepada orang lain. Dengar doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Tetap ikuti sekolah minggu sampai selesai ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye-bye. Adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas bunga dari lollipop. Nah, kita akan buat nanti seperti ini, lalu kita akan tempelkan pesan di bunganya bertuliskan Jesus loves you. Oke, adik-adik perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan terlebih dahulu. Adik-adik perlu siapkan 1 buah permen lollipop atau bisa lebih. Lalu adik-adik perlu siapkan 1 lembar kertas origami atau kertas lipat warna. Adik-adik juga perlu siapkan kertas HVS atau kertas tulis biasa. Nanti untuk pesannya, adik-adik perlu siapkan pensil warna atau pensil untuk tulisin pesannya, double tip, dan juga gunting. Nah, kita akan buat bunganya terlebih dahulu. Nah, di sini Lose menggunakan kertas lipat berwarna biru. Nah, pertama, kita akan bentuk segitiga terlebih dahulu. Lipat menjadi segitiga. Oke, setelah bentuk segitiga seperti ini, kita lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil. Setelah menjadi segitiga yang kecil seperti ini, adik-adik bisa buka, lalu lipat secara diagonal ke atas, membentuk segitiga. Tapi segitiganya agak miring, jadi bentuknya seperti ini ya adik-adik. Tuh. Yang sebelah kanan, sebelah kirinya juga. Sehingga berbentuk seperti ini. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, adik-adik bisa gunting bagian bawahnya secara berbentuk melingkar. Kalau adik-adik belum terbiasa menggunakan gunting, bisa minta tolong papa atau mama ya. Hati-hati, jangan sampai melukai tangan adik-adik. Bentuk melingkar seperti ini. Nah. Kalau sudah bentuk melingkar seperti ini, bisa dibuka lipatannya. Dan jadi bentuk bunga deh, seperti ini. Nah, lalu kita akan buat lubang di tengah supaya bisa masukin lollipopnya. Caranya ini dilipat 2, lalu digunting sedikit. Set. Lalu dibuka, dilipat lagi, digunting sedikit aja ya. Set. Setelah jadi, masukin lollipopnya. Oke, bunga dengan lollipopnya udah jadi. Sekarang kita mau bikin pesannya. Nah, ambil kertas HVS atau kertas tulis biasa juga bisa. Lalu gunting membentuk persegi panjang seperti ini. Seperti ini. Lalu lipat 2. Setelah itu, adik-adik bisa tulis pesannya di depan dan di bagian belakang. Tulis Jesus love you. Di bagian belakangnya juga. Jesus loves you. Adik-adik bisa pakai pensil warna yang lain, bisa juga dihias dengan warna yang lain ya, supaya lebih cantik lagi. Nah, lalu kita ambil double tipnya, kita ambil sedikit supaya bisa nempel. Kita tempelkan double tipnya di bagian ujung luar ya.
Setelah itu kita buka. Lalu kita tempelkan pesannya di tangkai lollipopnya. Set. Nah, jadi deh bunga lollipop dengan pesan Jesus loves you. Nah, adik-adik bisa hias lagi, bisa pakai warna yang lain. Lalu adik-adik bisa bagikan ke teman-teman adik-adik dengan pesan bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi mereka sama seperti adik-adik dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekian aktivitas kreativitas kita hari ini.